Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bripol News kembali hadir di tengah-tengah sahabat semua untuk menginformasikan berita-berita terbaru seputar dunia politik dan info terkini lainnya. Terima kasih banyak bagi sahabat yang sudah mendukung channel ini. Semoga selalu diberikan kelancaran dalam segala aktivitasnya. Amin amin ya rabbal alamin. Presiden Prabowo Subianto menyediakan lahan 4.000 meter persegi di kawasan Bundaran HI untuk membangun gedung setinggi 40 lantai. Gedung ini akan menjadi kantor bagi Majelis Ulama Indonesia serta berbagai lembaga dan organisasi masa Islam lainnya. Prabowo menyetujui rencana tersebut setelah mendapat laporan dari Menteri Agama Nazaruddin mengenai lokasi kantor MUI saat ini yang kurang jelas. Baik sahabat Bripol News, berikut tayangannya. Presiden Prabowo Subianto merencanakan transformasi wajah pusat kota Jakarta dengan rencana pembangunan gedung setinggi 40 lantai tepat di kawasan ikonik Bundaran Hotel Indonesia atau Bundaran HI. Luar biasa. Gedung pencakar langit ini nantinya diproyeksikan menjadi pusat aktivitas Majelis Ulama Indonesia atau MUI serta berbagai lembaga keislaman lainnya. Rencana besar tersebut diungkapkan Presiden Prabowo saat menghadiri pengukuhan pengurus MUI periode 2025-2030 pada Sabtu 7 Februari 2026. Presiden Prabowo menegaskan komitmen pemerintah untuk menyediakan infrastruktur representatif bagi umat Islam di lokasi yang paling strategis di ibu kota. Lahan seluas kurang lebih 4.000 meter persegi telah disiapkan pemerintah untuk merealisasikan proyek ini. Nantinya, gedung tersebut tidak hanya diperuntukkan bagi kantor MUI, tetapi juga akan menaungi berbagai badan strategis seperti Badan Amil Zakat Nasional hingga organisasi kemasyarakatan Islam yang memerlukan ruang perkantoran. Menurut Presiden Prabowo, ide pembangunan gedung megah di titik nol Jakarta ini bermula dari usulan Menteri Agama Nazaruddin Umar. Rencana konstruksi setinggi 40 lantai tersebut merupakan respons atas kebutuhan ruang koordinasi yang terpadu bagi institusi-institusi keislaman nasional. Presiden Prabowo Subianto telah mengumumkan penyediaan lahan seluas kurang lebih 4.000 meter persegi yang berlokasi tepat di depan Bundaran HI, Jakarta, untuk kepentingan umat Islam. Pengumuman ini disampaikan oleh Presiden dalam acara pengukuhan pengurus Pusat Majelis Ulama Indonesia, MUI, periode tahun 2023 sampai tahun 2028 pada hari Sabtu, tanggal 7 Februari tahun 2026. Lahan tersebut akan digunakan untuk membangun gedung perkantoran bagi MUI, serta berbagai badan atau lembaga umat Islam lainnya, seperti Badan Amil Zakat Nasional dan organisasi kemasyarakatan Islam. Menindaklanjuti permintaan Menteri Agama, di atas lahan tersebut direncanakan akan dibangun gedung bertingkat hingga 40 lantai. Prabowo menekankan bahwa pusat kota Jakarta tidak seharusnya hanya diisi oleh hotel dan mal mewah, tetapi juga harus memiliki gedung representatif bagi lembaga keagamaan umat Islam. Lokasi tersebut dilaporkan mencakup lahan bekas gedung Kedutaan Besar Inggris. Kedatangan Presiden Prabowo Subianto di Masjid Istiqlal Sabtu pagi disambut lantunan selawat yang menggema dari ribuan jemaah. Presiden menghadiri pengukuhan dan ta'aruf pengurus Majelis Ulama Indonesia periode 2025-2030 dan rangkaian acara bersatu dalam munajat untuk keselamatan bangsa. Selain jajaran Menteri Kabinet Merah Putih, kegiatan ini juga dihadiri pimpinan organisasi kemasyarakatan Islam dari seluruh Indonesia sebagai simbol kebersamaan ulama, umara dan umat dalam merawat keselamatan dan persatuan bangsa. Di hadapan puluhan ribu jemaah, Presiden Prabowo mengapresiasi peran MUI sebagai pilar stabilitas dan penjaga bangsa di masa sulit, serta berharap pengurus baru MUI terus melanjutkan sikap proaktif dan pengabdian. MUI tidak pernah absen dari saat-saat negara sulit. Saudara-saudara sekalian, saya sangat memberi penghargaan saya, salut saya kepada peran dan rasa tanggung jawab Majelis Ulama Indonesia. Semoga Majelis Ulama Indonesia yang baru terpilih akan meneruskan pengabdian kepada umat dan kepada seluruh bangsa Indonesia. Dalam kesempatan ini, Presiden Prabowo berjanji menyediakan lahan khusus di dekat Bundaran HI, Jakarta Pusat untuk kantor institusi dan ormas Islam termasuk MUI. Saya telah menyediakan lahan di depan Bundaran HI sebesar kurang lebih 4.000 meter untuk gedung bagi MUI dan bagi badan-badan umat Islam seperti Badan Zakat Nasional dan lembaga-lembaga lain, termasuk ormas-ormas Islam yang membutuhkan ruangan. Kita akan bangun gedung terserah Menteri Agama berapa puluh lantai, gimana?
Rencananya berapa? 40 lantai. Wah, mantap. Sementara itu, pengurus baru MUI periode 2025-2030 sudah dikukuhkan dengan pimpinan Ketua Umum Anwar Iskandar dan Wakil Ketua Umum Kholis Nafis Buya Anwar Abbas Marsudi Syuhud hingga ke tingkat bendahara. Dalam sambutannya, Anwar Iskandar mengajak umat Islam lebih banyak berdampak untuk bangsa. Betul sekali. Saya ingin mengajak kepada kita semuanya, umat Islam Indonesia pada khususnya, untuk terus-menerus menjalin ukhuwah Islamiyah, untuk memupuk ukhuwah wataniyah, untuk memupuk ukhuwah insaniyah, untuk memupuk persatuan Indonesia. Karena dengan persatuan ini kita berarti telah menciptakan sesuatu yang baik, menciptakan stabilitas untuk negara ini. Selain pengukuhan dan ta'aruf pengurus MUI, jemaah menggelar doa bersama untuk keselamatan bangsa Indonesia. MUI berharap dapat menghadirkan ruang kebersamaan yang menyejukkan, melakukan doa dan ikhtiar bersama, serta memperkuat sinergi seluruh elemen bangsa demi Indonesia yang selamat, kuat dan bermartabat. Di tempat itu telah ditetapkan menjadi heritage nasional provinsi. Maka dengan demikian kalau harus ada pembangunan gedung, tentunya peraturannya yang harus kita jalankan. Gedung baru MUI rupanya akan dibangun di lokasi bekas gedung Kedubes Inggris. Gedung itu kini masuk sebagai cagar budaya yang telah ditetapkan oleh Pemprov Jakarta sejak 2016 lalu. Rencananya Prabowo bakal membangun gedung setinggi 40 lantai di lahan yang terletak di seberang Bundaran HI tersebut. Tetapi memang seperti diketahui di tempat itu telah ditetapkan menjadi heritage nasional provinsi. Maka dengan demikian kalau harus ada pembangunan gedung, tentunya peraturannya yang harus kita jalankan, tetapi tidak melanggar prinsip dan arahan yang dilakukan oleh Bapak Presiden untuk membangun gedung itu. Untuk urusan pembangunan tentunya menjadi kewenangan pemerintah pusat, tetapi persyaratan lapangannya pemerintah DKI Jakarta akan memberikan support untuk itu. Lahan 4.000 meter persegi dipesan khusus untuk Prabowo untuk kantor baru MUI di depan Bundaran HI. Eksklusif, alasannya biar kawasan itu nggak didominasi sama hotel dan mal-mal aja. Tapi coba kita tarik ke belakang. Saat awal-awal Indonesia gabung Board of Peace, gagasan Trump, yang kemarin sempat dikritik banyak pihak termasuk dari MUI ini sendiri. Baru itu keluar, waktu itu masih ingat banget nih, kalau wakil ketua MUI bilang, si Anwar Abbas, dia ngingetin untuk pemerintah gagak kejebak dengan euforia New Gaza yang digagas sama menantu Trump lewat organisasi baru itu. Intinya, dia coba mau bilang kalau Trump itu selain politisi, dia juga pengusaha loh. Dan kalau Trump nanti berhasil ngumpulin banyak dana-dana gratis dari anggota Board of Peace dan pembangunan New Gaza berjalan, siapa yang akan diuntungkan? Yang untung pasti perusahaan-perusahaan besar Amerika dan Israel. Nah, nggak lama dari kritik itu, semua tokoh ex-Wamenlu, NU, MUI, dan tokoh-tokoh penting lainnya diundang ke istana untuk ngobrol langsung sama Prabowo. Salah satunya bahas Board of Peace ini. Dan keputusan kritik MUI berubah jadi satu nada. MUI tiba-tiba setuju Indonesia gabung Board of Peace asalkan untuk kemerdekaan Palestina. Dan gak lama ya, berita tentang lahan 4.000 meter depan Bundaran HI sontak jadi rame. Tapi ya, semoga niat pemerintah benar ya untuk kemerdekaan Palestina, bukan untuk yang lain. Baik, sebagai umat yang mayoritas sudah sewajarnya lah MUI mempunyai gedung sendiri ya yang dapat dipergunakan untuk kegiatan-kegiatan umat. Ya, ini bukan berarti menganaktirikan umat-umat minoritas lainnya. Tentu saja gedung ini nanti akan dilengkapi dengan fasilitas-fasilitas penunjang lainnya. Baik, sahabat Bripon News, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.